Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to studying English. Even though we have to study at home, and we hope you are still keep spirit, ya. Okay, for this chapter we will study about chapter 4 invitation text atau teks undangan. Nah, kita pelajari dulu apa sih invitation itu, ya. Invitation is a request, a solicitation, or an event to get another person to join you at a specific event. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, invitation adalah sebuah permintaan, ajakan, atau upaya terhadap orang lain agar bersedia bergabung atau datang dengan kita pada suatu acara tertentu. Jadi, tujuan invitation text adalah to invite someone to attend or come an event, untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Ya, namanya juga teks undangan, pasti tujuannya untuk mengundang seseorang, ya. Jadi seperti itu. Kemudian, ungkapan yang biasa digunakan dalam inviting someone, ya. Di sini kita tidak akan membahas dulu, ini hanya gambaran sedikit ungkapan-ungkapan yang biasa dalam kalimat mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tapi kita akan fokuskan dulu untuk materi ini, kita di bagaimana cara membuat surat undangan, ya. Bisa dicatat, nanti juga untuk setelah materi ini akan dilanjut dengan kalimat mengajak seseorang, ya. Jadi secara lisannya seperti itu. Jadi di sini beberapa contoh ungkapannya, walaupun masih banyak, ya. Silakan dicatat sambil disimak. Kemudian untuk surat atau styles of invitation di sini ada dua macam, yaitu card style dan letter style. Jadi bentuk kartu dan bentuk surat. Bagaimana kalau bentuk kartu atau card style invitation, ya, atau undangan berbentuk kartu? Di sini ada beberapa struktur, ya. Jadi ada strukturnya, bisa disimak dan ditulis baik-baik. Yang pertama yaitu name of the host atau nama pengirim atau pemilik acara. Biasanya itu yang di paling atas, ya. Paling pertama itu ada bagian dari nama si pengirim kartu tersebut, ya. Kemudian untuk bagian yang kedua atau struktur yang kedua, di sini ada phrasing di invitation atau frasa ungkapan mengundang seseorang. Ya, kalau bahasa kitanya mungkin bahasa basinya gitu, ya. Pengen apa gitu, ya, tujuan kita biasanya kan ada salam pembukanya dulu gitu. Kemudian nomor 3 yaitu the kind of event atau jenis, ya, jenis acara atau bentuk acaranya. Nah, di situ ada kalimat, nah, kita mengundang ini dalam rangka apa? Gitu, ya. Acaranya seperti apa? Entah itu ulang tahun, entah itu pernikahan, sunatan, selamatan, syukuran, dan yang lain-lain, ya. Atau undangan rapat kalau dalam resminya, ya, undangan rapat sekolah atau kantor. Terus yang keempat yaitu purpose of the event, tujuan acara. Tujuannya buat apa? Ya. Jadi di situ juga harus dicantumkan tujuan-tujuan acaranya. Kemudian selanjutnya yaitu yang nomor 5, yaitu jelas ini juga, ya, date and time, tanggal dan waktu acaranya. Jadi harus dicantumkan tanggal berapa, hari apa, jam berapa, ya, dari jam berapa sampai selesai. Nah, pasti di undangan itu pasti ada, ya, mulai acaranya kapan, selesainya kapan, gitu. Lalu keenam, place, tempat acaranya harus ditunjukkan juga. Kalau enggak ditunjukkan tempatnya di mana, ya pasti orang tersebut akan nyasar nantinya, ya. Jadi harus ditunjukkan. Jadi udah baru 6. Selanjutnya yang ketujuh yaitu special instruction, ya, acara tambahan atau selingan. Nah, biasanya kalau misalnya seperti ada acara pernikahan, pasti kan ada acara-acara tambahannya. Misalkan seperti ada pertunjukan musik, dangdutan, atau pengajian, atau ceramah, mungkin yang lain-lain, ada band atau wayang golek, ya. Nah, di situ harus dicantumkan juga, ya, harus dicantumkan juga hiburan-hiburannya. Biasanya itu untuk special instruction ini hiburan tambahan, ya. Lalu kemudian
Yang ke-8 yaitu yang terakhir ini, where to reply atau tempat atau seseorang yang dapat dihubungi. Jadi misalnya kalau acara tersebut harus mengkonfirmasi, ke siapa orang yang bisa dikonfirmasi, biasanya suka dicantumkan di paling bawah surat itu ya, atau di kartunya ini. Kalau masih bingung, kita lihat contoh berikut ini. Ini dia contohnya. Nah, mungkin gambarnya agak sedikit kurang jelas, tapi itu sudah saya kasih tanda ya, warna garis-garis dan kotak merah ini ya. Nah, nanti akan kita posisikan di mana saja dari nomor urut 1 sampai nomor urut 8 tadi posisi-posisinya. Nah, ini dia. Ya, kita lihat. Untuk bagian yang pertama tadi itu yaitu name of the host ya, nama pengirim, pemilik acara pasti itu ya, dari siapa, ini yang punya acaranya siapa ya, atau yang punya hajat lah ibaratnya gitu. Kemudian bagian yang kedua ini phrasing the invitation ya, atau ungkapan-ungkapan ya, basa-basinya lah ya, misalkan meminta sesuatu bagaimana gitu ya. Lalu kemudian jenis acaranya. Nah, di sini at reception and dinner. Jadi ada acara resepsi dan makan malam bersama. Ya. Terusnya juga tujuan acaranya. Nah, ini in honor of Dr. and Mrs. Amir. Ya. Kemudian date and time, tanggal dan waktu acara. Di situ sudah dilihat ya, ada hari, tanggal, tahun dan jamnya ya. Kemudian place. Nah, yang ini place, Cempaka Hotel, 85 Soekarno-Hatta Street, Bandung. Nah, ini nama tempatnya. Jadi jangan salah, awas nanti yang datang malah nyasar nanti. Ya. Kemudian, nah yang tadi nih untuk acara tambahannya nih yang di sebelah kanan ini, ya. Di situ ada Jazz and Blues Entertainment begins at 9 o'clock. Jadi ada acara musik jazz dan blues mulai jam 9 malam. Nah, kemudian yang terakhir ada yang di sebelah kiri ini yaitu RSVP. Jadi kemana untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan menghadiri acara tersebut. Di situ ada namanya, dicantumkan nomor teleponnya, bahkan sampai emailnya di situ ada ya. Jadi tempat atau orang yang dapat dihubungi untuk mengkonfirmasi kalau kita ingin menghadiri undangan tersebut. Nah, di situ ada kata RSVP ya. Di situ merupakan singkatan bahasa Prancis yaitu Répondez sur poste plat ya, yang berarti mohon dijawab atau mohon datang. Jadi seperti ini bentuknya ya, ini bentuk kartu style ya. Lalu bagaimana struktur dari letter style invitation atau undangan berbentuk surat? Okay, the structure of the letter style invitation. The first one is date of the letter atau tanggal dibuatnya surat. Jadi di paling pojok kanan atas itu biasanya ada tanggalnya ya, kayak surat-surat biasa. Kemudian yang kedua yaitu invitee and his or her address. Pengirim berikut alamat pengirimnya. Jadi di situ ada nama dari siapa, terus dari instansi mana atau dari tempat atau perusahaan mana. Ya, biasanya di sebelah kiri atas. Kemudian yang ketiga yaitu salutation or greeting, sapaan atau kata sambutan kepada si penerima. Biasanya diawali dengan salam dan juga sapaan-sapaan kepada si penerima surat ini. Lalu kemudian yang keempat yaitu body ya, yaitu body of the letter atau badan suratnya. Nah, ini baru isi suratnya ya, yang berbentuk paragraf, bisa 1 atau 2 atau lebih dari paragraf tersebut. Tergantung dari isi suratnya seperti apa. Tapi intinya sih kepada invitation atau undangan ya. Kemudian yang kelima itu tentu saja ada RSVP ya, tetapi dengan catatan untuk nomor 5 ini RSVP-nya ini tidak harus dipasang juga. Jadi kalau misalkan tidak menambahkan RSVP juga tidak menjadi masalah. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Kemudian untuk yang keenam yaitu closing atau penutup ya, penutup. Jadi kata-kata penutup surat undangan tersebut. Lalu kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu the host name ya. Yang ketujuh itu the host name, yaitu nama pemilik atau pengirim ya, atau nama pemilik acara. Jadi untuk nomor
2 dan nomor 7 ini bisa dengan orang yang berbeda. Jadi nomor 2 itu yang pengirim suratnya, untuk yang nomor 7 itu yang pemilik acaranya. Jadi gitu. Nanti kita bisa lihat juga nanti contohnya setelah lihat struktur. Jadi ini strukturnya dari atas sampai bawah bagian-bagian surat undangan berbentuk surat ya. Tapi ada catatannya ya, terutama di bagian nomor 4 atau di bagian badan surat ya. Di situ ada urutan-urutannya juga, ada struktur tertentu di nomor 4 ini ya. Silakan nanti dilihat ya dengan catatannya ya. Jadi itu catatan-catatan penting yang ada di dalam badan surat ya. Misalnya nah ini dia. Jadi untuk catatannya, untuk bagian body atau badan surat terdapat yang pertama yaitu place, date, and time of the occasion ya. Jadi ada tempat, tanggal, dan waktu berlangsungnya acara ya, tidak beda jauh dengan yang bentuk hard style juga. Kemudian yang kedua yaitu the kind of event. Jadi jenis acaranya juga sama ada ya. Jadi dalam badan surat ini ada jenis acaranya, jadi bentuk acaranya seperti apa itu nanti dicantumkan ya dalam kalimat-kalimat di dalam body surat tersebut. Lalu kemudian yang ketiga yaitu the purpose of the event, tujuan acara. Sama ini juga ya, jadi bedanya tidak seperti di bagian hard style. Jadi untuk tiga bagian ini itu ada di dalam badan surat atau di dalam body of the letter ya. Kalau masih bingung juga silahkan lihat contoh berikut ini ya. Ini dia contohnya, silahkan disimak baik-baik. Nah, saya memberikan contoh ini surat yang sudah saya ketik ya. Ini adalah contoh surat. Mungkin gambarnya kurang jelas, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi ini bentuk posisinya ya. Kita akan perbesar sedikit. Nah, bisa terlihat oleh kalian. Nah, bisa terlihat ini bagian bawahnya. Kita mulai dari bagian atas dulu, bagian yang pertama. Yaitu tadi bagian pertama, di situ terdapat bagian tanggal dibuatnya surat ya. Yang ada di sebelah kanan paling atas ya. Itu date of the letter ya. Jadi di situ bagian di paling kanan atas ini itu tanggal dibuatnya surat ya. Terusnya juga di sebelah kiri itu ada yang namanya invitee and his or her address. Jadi ini pengirimnya ya. Di situ ada pengirimnya itu dari The Ministry of Education and Culture Anak Mas Vocational High School. Jadi dari SMK Anak Mas. Di situ ada alamatnya ya. Jalan Jenderal Sudirman nomor 24 Jakarta Barat. Ya, ini contoh ya. Kemudian di bawahnya ini ada nomor surat, ada subjek dan lampiran. Ini biasanya ini surat resmi di sekolah ya. Biasa di sekolah atau di perusahaan seperti ini. Tapi kalau untuk resmi tapi bukan dari instansi itu tidak jadi masalah, tidak ditambahkan juga. Lalu kemudian selanjutnya yaitu salutation yang di bagian ini adalah sapaan atau kata sambutan kepada si penerimanya. Ya, di situ all the students guardian ya. Jadi students guardian ini biasanya wali kelas atau wali murid ya, tapi ini wali kelas biasanya ya. Nah, yang dua paragraf ini yaitu body of the letter, badan suratnya. Nah, jadi yang berbentuk paragraf ini isinya, jadi body-nya, the body of the letter-nya. Jadi badan suratnya ini di sini berikut ada tanggalnya ya, tanggal, tempat dan waktunya yang tadi di tiga bagian di bagian body ini ya. Di situ ada di situ at the school at 9 AM on Saturday April 16, 2019 ya. Jadi di sekolah jam 9 di hari Sabtu tanggal 16 April 2019. Nah, untuk yang bagian atas pertama ini sebenarnya bentuk jenis ininya ya, jenis acaranya gitu ya, ada rapat ya di situ. Terus yang di bagian bawahnya ini tujuan-tujuannya ya.
tujuan acaranya seperti apa, karena di sini suratnya berisikan tentang undangan untuk persiapan perpisahan gitu. Lalu kemudian di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini ada ya, di sini tidak ada RSVP ya. Di sini RSVP tidak digunakan, tetapi bagi surat undangan yang lain mungkin ada ya, tapi RSVP ini tidak terlalu penting untuk di bagian letter. Lalu kemudian ada closingnya, penutup ya. Di situ ada thank you for your attention ya. Kemudian diawali dengan tanda tangan dan the host name, nama pemilik acara atau pengirim. Di situ nama kepala sekolahnya gitu ya. Jadi yang menyuruh untuk mengundang itu dari situ itu kepala sekolahnya. Ini contoh surat undangan rapat ya, ini terutama bagi wali kelas, tapi bisa juga masih bingung. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini udah saya petakan contohnya dan urutan-urutannya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Ini untuk bagian card style invitation ya. Untuk card style invitation di sini bisa kalian simak, bisa dilihat, bisa dicatat contohnya ya, karena mungkin nanti untuk pertemuan setelah ini nanti ada tugas-tugas bagaimana cara membuat surat undangan, kartu undangan ya. Ini untuk card style invitation. Kemudian ya, yang kedua ini yaitu struktur dari letter style invitation. Bisa kalian lihat dari urutan pertama sampai urutan ke-7 ya. Nah, yang tadi bagian-bagian yang sudah kita bahas di situ sudah ada isinya ya, kecuali untuk contoh yang ini memang untuk RSVP-nya tidak dicantumkan ya, kecuali kalau memang ini undangannya itu undangan acara atau karena ini undangan rapat itu tidak ada respondes so postplah ya. Jadi seperti itu, silahkan disimak baik-baik ya, ditulis, dibaca ya, sambil diingatkan kembali ya, karena walaupun memang catatan tidak akan diperiksa, tetapi I believe to you if you were studied well ya. Jadi saya percaya bahwa kalian ini pasti mempelajarinya. Jadi sekian dari saya, thank you for your meetings and see you on the next video or material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.